Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini tanggal 19 Februari 2026 kita bertemu lagi di pertemuan ketiga ya, harusnya ini salah, ada typo, sorry ya. Harusnya pertemuan ketiga mata kuliah Big Data dengan dosen pengampu saya Ibu Titik Wihayanti. Nah, sebelum saya memulai materi kita hari ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua, kepada Dara, kepada Rifki dan Yuda. Semoga Ramadan kita di bulan ini, di tahun ini bisa berjalan dengan lancar, dengan mudah, dan nanti bisa selesai gitu ya, kita berpuasa 30 hari dan meraih kemenangan dengan hati yang lapang, dengan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena kebetulan hari ini adalah hari pertama Ramadan, mungkin kita secara tubuh dan kebiasaan lagi beradaptasi gitu ya, saum sampai sore. Maka tapi kita juga punya kewajiban untuk melaksanakan perkuliahan, maka di pertemuan ini sengaja saya set tidak lama, harusnya kita 2,5 jam ya durasi untuk mata kuliah ini karena 3 SKS, tapi untuk sesi video ini akan saya batasi hanya 1 jam, kemudian nanti ada tugas yang teman-teman berkerjakan dengan durasi mungkin ya 1 sampai 1,5 jam gitu ya, tapi pengumpulannya tidak hari ini. Saya akan memberikan kelonggaran waktu sampai hari Sabtu untuk tugasnya. Nah, mungkin itu untuk openingnya ya teman-teman ya. Nah, ini terlihat ya teman-teman ya. Bentar saya cek dulu. Nah, ini pokok bahasan kita hari ini. Di sesi 3 ini kita akan, kalau sesi kemarin kita pengenalan Big Data. Big Data itu sebetulnya apa sih gitu ya. Kemudian yang termasuk Big Data itu apa aja. Kemudian tantangannya apa saja di sesi kemarin. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang Big Data itu sumbernya dari mana, tipenya apa saja, dan formatnya seperti apa. Kemudian bagaimana sih proses kita mengkoleksi atau mengumpulkan Big Data itu seperti apa, yang sumbernya itu bisa dari koleksi dari sumber internal perusahaan gitu ya, atau yang asalnya itu sumbernya dari eksternal. Kemudian nanti ada contoh juga alur koleksi Big Data dengan data mining itu seperti apa, yang sudah pernah kita bahas di sesi 1 sebetulnya ya tentang data mining. Kemudian kita juga akan mempelajari contoh alur koleksi Big Data yang menggunakan web scraping yang sumbernya eksternal. Kemudian nanti ada penjelasan tugas individunya seperti apa. Begitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita belajar gitu ya sumber Big Data itu dari mana, tipenya seperti apa, kita tuh harus memahami dulu kenapa sih kita tuh penting gitu ya, kenapa menjadi penting kita memahami sumber, tipe, dan format Big Data ini gitu ya. Jadi pertama, ketika kita paham, kita bisa mencari strategi untuk memanfaatkan data itu dengan lebih baik gitu. Dengan kita memahami asalnya, jenisnya, dan formatnya, kita bisa menentukan strategi pengumpulan, bagaimana mengintegrasikan data-data tersebut, dan juga nanti dibersihkan gitu ya. Karena kalau data Big Data itu kan datanya yang kemarin kita bahas, definisinya itu kan volumenya harus besar ya teman-teman ya, terus harus cepat gitu ya, bertambahnya gitu ya. Kadang-kadang kotor datanya. Data kotor itu seperti apa, nanti mungkin adalah sesi ya dimana kita akan belajar untuk membersihkan data gitu ya, di sesi-sesi berikutnya di praktek nanti mungkin kita akan belajar gitu ya. Kemudian kalau kita juga paham asalnya, jenisnya, formatnya, kita juga bisa gitu mencari warehouse, data warehouse atau tempat penyimpanan yang sesuai. Analoginya seperti kalau kita misalkan kita punya data yang bentuknya beda-beda, kita lagi mengumpulkan sesuatu gitu ya, sebuah benda, kita kan harus identifikasi dulu apakah benda tersebut cair, apakah benda itu padat, ataukah bentuknya lain gitu. Kalau benda cair kan nggak mungkin kita simpan di dalam keranjang yang bolong-bolong gitu ya, karena kan pasti akan bocor gitu kan, nggak sesuai dengan formatnya atau bentuknya. Kalau kita punya benda padat ya
terus volumenya misalkan 1 karung gitu, terus kita simpan ke dalam plastik kresek gitu ya, pasti nggak akan muat gitu kan ya, seperti itu teman-teman ya. Atau misalkan kita punya data yang cair, kita simpannya di kain gitu ya, bentuknya kain, pasti akan bocor, merembes. Tapi kalau misalkan kita punya datanya bentuknya pasir atau bentuknya padat gitu ya, batu, kita simpan di dalam kain ya nggak masalah, nggak akan bocor gitu ya teman ya. Itu memastikan penyimpanannya tepat, seperti itu analoginya. Kemudian hasil analisisnya juga yang nantinya kalau misalkan kita asalnya tepat, jenisnya kita tentukan dengan tepat, harapannya adalah nanti hasil analisisnya juga relevan dan juga akurat gitu kan. Kemudian data-data itu kalau kita paham sumbernya dari mana, tipenya seperti apa, formatnya seperti apa, nanti juga perlakuan saat datanya diproses itu beda-beda gitu ya. Ya, misalkan kalau datanya query SQL itu seperti ini ya gitu. Sorry, bentar saya baca lagi ya teman-teman ya. Misalkan kalau data terstruktur, kemarin kan kita udah itu ya, data terstruktur. Nah, kalau data struktur itu kan contohnya tabel ya teman-teman ya, nih tabel gitu kan. Nah itu ya diolahnya menggunakan database gitu kan ya, menggunakan SQL, menggunakan software untuk pengolahan data gitu. Nah kalau misalkan datanya tidak terstruktur, misalkan data-data audio, video, gambar, image gitu, nah itu beda lagi, nggak bisa diolah menggunakan pengolahan database yang kayak Excel dan lain-lain gitu ya. Tapi bisa diolah misalkan menggunakan teknik-teknik tertentu seperti machine learning gitu ya. Misalkan kalau misalkan data orang yang lagi nyontek gitu ya, itu nanti foto-foto orang yang lagi ujian gitu ya, terus direkam gitu kan, fotonya dalam foto video gerak-gerakannya seperti apa gitu. Nah itu ya nggak bisa pakai database biasa, itu harus pakai teknik machine learning yang nantinya bisa menghasilkan prediksi dengan gerakan tersebut orang ini bisa dikategorikan menyontek atau tidak menyontek gitu kan. Terus kemudian yang ketiga juga mempengaruhi efisiensi penyimpanan dan performa gitu kan ya. Format penyimpanan menentukan efisiensi akses, pemindahan, kompresi. Pemilihan format misalkan CSV, JSON, Parquet, Arvo, dan ORC ini disesuaikan dengan kebutuhan dan arsitektur performa big datanya gitu. Jadi kalau misalkan data-data penjualan ya sebaiknya disimpannya misalkan pakai data CSV gitu kan. Kalau data-data gambar itu misalkan formatnya apa kan, apakah format gambar, format video, dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kalau nanti kita akan kenapa ini penting, sebelumnya kita akan belajar dulu sumber big data. Sebetulnya kemarin sudah sempat kita singgung ya, data itu sumbernya bisa dari data transaksi, bisa dari log system yang server itu ya, yang di komputer yang seperti ini ya teman-teman ya, log server ini teman-teman masih ingat yang kayak gini ya, log server. Kemudian data IoT itu yang di sensor gitu teman-teman, yang di parkir gitu. Terus data e-tilang kayak gitu, tilang yang elektronik seperti itu ya, itu sumbernya, itu sumber. Nah sumber big data itu ada dua teman-teman. Yang pertama adalah sumber yang asalnya dari internal, yaitu data yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh organisasi atau sistem internal, seperti data transaksi. Data transaksi itu adalah data yang berupa data pembelian barang, pembayaran, pemesanan, penggunaan layanan, hingga aktivitas perbankan. Contohnya data transaksi itu seperti apa? Ada nota atau invoice pembelian, ada data transaksi e-commerce, ada data saldo sama mutasi rekening, ada data pemesanan transportasi online, kemudian ada data penggunaan paket internet atau telepon. Nah, data-data seperti ini ya teman-teman, yang biasanya bentuknya angka gitu ya, bentuknya tabel, data transaksi gitu ya. Kemudian ada lagi contohnya data log system. Data log adalah data yang dihasilkan oleh server, aplikasi, dan perangkat sistem lainnya. Log biasanya berisi informasi tentang aktivitas pengguna, kesalahan sistem atau error, pemanggilan API atau status perangkat. Contohnya data dari aplikasi log, web server log, network log, IoT device log, security log, dan lain-lain. Ini contohnya kemarin kita bahas seperti ini ya teman-temannya, data-data seperti ini. Nah itu kemudian ada data IoT. Perangkat IoT membuat miliaran perangkat menghasilkan
data secara real time. Sensor pada perangkat IoT yang ditempatkan pada rumah, misalkan CCTV itu IoT termasuk teman-teman ya. Kendaraan, misalkan monitoring untuk parkir, mesin industri, peralatan medis yang suka coba IoT peralatan medis. Nah ini IoT ya, kayak MRI, data MRI ya, data-data seperti itulah teman-teman ya, kayak gini gitu ya. Data untuk cek jantung dan lain-lain, itu tuh semuanya ada datanya disimpan gitu teman-teman ya. Itu salah satu contohnya. Misalkan peralatan medis, pertanian, hingga kota pintar atau smart city gitu ya. Contoh data sensor IoT itu seperti sensor suhu, kelembapan, tekanan, kemudian GPS tracker, kamera CCTV, smart meter listrik, dan sensor getaran mesin kalau yang ada di pabrik-pabrik. Ini adalah contoh-contoh sumber big data yang asalnya dari internal gitu ya, yang datanya dari perusahaan gitu. Nah, ada juga yang asalnya itu dari internal. Dari eksternal. Seperti apa, Bu? Contohnya. Nah, sumber data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi. Sumber data eksternal ini lebih variatif dan seringkali lebih sulit untuk dikendalikan atau diproses. Contohnya adalah data media sosial. Nah, media sosial adalah sumber big data terbesar pada era sekarang, karena setiap orang, kayaknya setiap jiwa ya, kecuali bayi-bayi gitu ya, atau anak-anak yang di umur di bawah 10 tahun mungkin atau 13 tahun tuh kayaknya nggak ada yang nggak punya sosial media ya, atau nenek-nenek yang udah lansia gitu, tapi kayaknya semua orang pasti punya sosial media. Nah, setiap miliaran pengguna itu berinteraksi melalui posting, komentar, likes, gambar, dan video yang kemarin udah kita bahas ya dari teman-teman bangun tidur. Itu sebenarnya kita udah memproduksi data gitu teman-teman. Kalau kita pakai sosmed itu salah satu contohnya data yang sumbernya eksternal. Nah, contohnya seperti apa? Sumbernya yang dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube, dari LinkedIn, itu adalah contoh platform yang menghasilkan sumber big data eksternal. Nah, data yang jenisnya seperti apa, Bu, yang dihasilkan? Misalkan teks berupa status atau komentar. Kemudian ya, misalkan kita lihat satu postingan Instagram ya teman-teman ya, Instagram post. Kok jadi peace? Nah, nih satu gini kan, ini menghasilkan apa? Ada captionnya, ini teksnya, hashtagnya, ada. Terus kemudian apa lagi yang dihasilkan? Ada gambar atau videonya. Di sini ada metadata. Metadata tuh seperti apa? Metadata tuh misalkan kayak gini teman-teman. Bentar ya. Ada nggak ya Instagram post yang dia tuh ada lokasinya gitu loh teman-teman. Kayak tag location gitu. Metadata coba ya. Nah, ini tuh sebenarnya kalau misalkan Instagram itu, nah kalau gambar tuh sebenarnya kalau teman-teman klik kanan gitu ya, misalkan saya ada image apa ya. Bentar ya. Nah, ini ya. Nah, ini tuh kalau diklik kanan properties teman-teman, itu tuh ada detailnya. Tuh, nama tipenya apa, bisa dibukanya dengan foto, lokasinya ada di mana, size-nya berapa, ukuran gambarnya, terus dibuatnya tanggal berapa, dieditnya tanggal berapa, diaksesnya kapan gitu teman-teman. Nah, itu namanya metadata gitu teman-teman ya. Jadi detail gitu, detail datanya. Dari IG itu ada, di postingan sosial media itu ada sebenarnya teman-teman gitu ya. Kemudian jejak interaksi, like share-nya itu juga itu sama, itu semua adalah sumber big data. Nah, biasanya data-data seperti ini itu dimanfaatnya untuk apa? Untuk sentimen analisis. Sentimen analisis itu jadi yang waktu itu pernah saya ini teman-teman ya, sentimen analisis. Jadi bisa bisa diolah datanya untuk menghasilkan kayak gini gitu. Terhadap satu topik misalkan tentang MBG, orang-orang tuh gimana sih sentimennya gitu ya, atau apakah banyak yang negatif ataukah banyak yang netral gitu, ataukah banyak yang positif terhadap isu MBG yang ada di sosial media gitu. Nah, itu teman-teman itu seperti itu contohnya. Terus trend prediction, jadi trend prediction itu nanti kayak
tahun depan tuh trennya bakal kayak gimana ya gitu nih teman-teman gitu. Kalau yang sekarang tuh, kalau dulu waktu saya kerja sebagai konten writer gitu ya di Kompas, dulu saya setiap mau bikin artikel tuh harus nanya dulu film yang trending Februari 2025. Nah, nanti akan keluar. Nah, ini. Coba ya. Oh, bukan. Coba misalkan mana tadi? Misalkan apa ya? Drama Korea gitu ya. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini, teman-teman. Ini ngambilnya dari mana? Dari sosial media. Oh, seperti ini. Oh, trennya masih naik nih. Gitu. Gitu, teman-teman ya. Gitu. Misalkan kita lagi apa sih film yang lagi hits apa ya? Atau misalkan kita BTS gitu ya, teman-teman. Coba kita cari tuh. Topik BTS tuh sempat turun, sempat naik. Nah, ini namanya ini yang disebut dengan trend prediction. Terus ada brand monitoring tuh, jadi kalau misalkan di perusahaan tuh biasanya kalau kita punya brand ya kita lihat di sosial media tuh brand ini tuh lagi hype apa enggak, kayak gitu loh teman-teman. Kemudian opinion meaning ini sama seperti sentiment analysis, gimana opini orang terhadap topik-topik tertentu gitu. Kalau mau pilpres, opini orang tuh seperti apa, itu bisa dianalisis dari tren yang ada di sosial media. Nah, itu ya teman-teman ya, itu adalah sumber big data yang asalnya dari media sosial. Nah, masih ada lagi 2 lagi nih sumber big data yang datangnya dari eksternal juga gitu. Yang pertama adalah data open public. Jadi kalau sekarang itu negara-negara maju itu, organisasi itu udah menyediakan data publik untuk umum. Misalkan kayak BPS itu kan menyediakan data. Kalau kita lihat websitenya teman-teman ya, kita lihat BPS data. Nah, ini kita tuh boleh nyari-nyari data di BPS. Tuh, kita cari apa? Data pengangguran. Nah, ini kita bisa ambil datanya. Ini namanya big data juga, termasuk big data. Tuh ada, bisa diunduh nanti. Mau formatnya apa? JSON kah? Format CSV kah? XLS kah? Gitu. Namanya open data publik, teman-teman gitu. Ini adalah satu contohnya ya nih. Kan ada ya laporannya. Ini datanya bisa diolah, bisa kita download, bisa kita olah gitu ya teman-teman datanya. Data pendidikan, data kesehatan, banyak lah teman-teman. Itu namanya open data publik gitu ya. Nah, ini sumbernya dari eksternal juga, karena nggak dibuat sama perusahaan tapi sama organisasi lain gitu. Kita bisa pakai secara bebas dan gratis. Kemudian data-data biasanya menyediakan selain BPS itu ada WHO, ada World Bank, ada BMKG, terus data dikti biasanya, sama data transportasi dari Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan. Nah, biasanya dipakai untuk apa? Untuk riset akademik. Saya pernah pakai data dari rumah sakit waktu itu untuk bikin nih, saya kasih lihat ya. Google Scholar saya. Sebentar. Ini salah satu contoh pemanfaatannya. Nah, ini saya pakai data yang dari Rumah Sakit Cisarua, Rumah Sakit Jiwa Cisarua yang di Lembang gitu. Di sini saya bikin prediksi untuk menggunakan machine learning untuk memprediksi dari tahun 2025 sampai seterusnya itu jumlah pasiennya bakal naik atau turun gitu teman-teman. Itu dipakai seperti itu. Kemudian perencanaan kota ini juga sama. Kalau misalkan banyak ternyata penduduknya padat gitu kan ya, di misalkan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Nah, perencanaan kota gimana? Ternyata memang butuh public transport gitu loh teman-teman gitu. Untuk kebijakan publik juga sama. Misalkan data sampah gitu ya di Kota Bandung gitu, nanti itu bisa diambil, oh berarti lebih butuh banyak TPS di Kota Bandung. Kemudian analisis ekonomi juga sama, data-data dari BPS yang berkaitan dengan misalkan data misalkan data yang berhubungan dengan konsumsi dan pendapatan. Nah, yang ini ya, itu bisa dipakai untuk analisis ekonomi. Apakah di kota tersebut atau daerah tersebut itu tingkat ekonominya menurun atau naik gitu teman-teman ya. Itu salah satu contoh
dari sumber data yang open public gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada data komersial atau pihak ketiga. Ini juga sama, biasanya perusahaan-perusahaan itu ada yang menjual. Nah, kalau sekarang tuh banyak perusahaan yang ngejual data gitu loh teman-teman gitu. Jual data. Ini mah nggak ilegal tapi ya. Nah, itu pasar data yang coba. Pasar data. Nah, ini pasar data adalah platform atau toko online tempat organisasi membeli menjual berbagai aset data maupun gudang data untuk departemen tertentu gitu ya. Itu ada sekarang bahkan dijual gitu teman-teman ya. Ini ada layanan data dari Bursa Efek Indonesia. Kamu ambil apa gitu di BI-nya gitu teman-teman, itu bisa dijual belikan gitu teman-teman. Biasanya data apa? Data konsumen, data pasar, data transaksi, sama data demografi. Tapi biasanya kalau perusahaannya udah legal, itu yang di data konsumennya yang nggak sampai misalkan nomor nomor HP atau apa gitu sih teman-teman gitu. Kecuali yang kayak kemarin yang ditanya sama Yuda ya terkait yang data bocor, ya itu mah walau alam kalau itu mah udah maksudnya udah bocor. Tapi kalau data-data ini biasanya dia lebih secure gitu teman-teman ya. Biasanya data-data yang sifatnya privat gitu, itu nggak dijual gitu. Kalaupun data konsumen ya cuman kayak nama, mungkin namanya samaran, umur, kayak gitu aja teman-teman, nggak sampai rekening bank dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya dipakai untuk apa? Untuk market segmentation atau segmentasi pelanggan gitu ya. Jadi umur segini itu tuh sukanya beli apa, umur sekian beli apa, daerah sini beli apa. Kemudian untuk kompetitor analisis, untuk menganalisis pesaingnya, kemudian analisis perilaku pelanggan yang kayak yang saya bilang kalau kita nyari sepatu di e-commerce, nanti akan muncul rekomendasi sepatu. Nah, itu salah contohnya adalah analisis perilaku pelanggan dari sistemnya atau aplikasinya tuh tahu bahwa teman-teman tuh lagi nyari sepatu, jadi dikasih rekomendasi berkaitan dengan sepatu. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk terkait sumber big data, saya review sebentar. Tadi ada yang sumbernya internal, contohnya data transaksi, data log system, data sensor IoT. Kemudian kalau yang sumber data eksternal itu dari media sosial, kemudian yang dari data publik sama data komersial. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setelah kita belajar sumbernya, kita juga akan belajar gitu, tipe-tipe datanya apa aja sih Bu gitu. Nah, tipe data dalam big data itu ada 3 jenis teman-teman. Pertama, ada data terstruktur. Yang saya katakan tadi, biasanya formatnya, bentuknya sudah dalam bentuk tabel seperti ini gitu ya. Terus skemanya jelas, ada data transaksi, ada data pelanggan, ada data keuangan, ada data stok barang. Data ini mudah diproses menggunakan SQL. SQL itu query kayak codingan gitu loh teman-teman gitu, cepat dianalisis dan efisien untuk query, tapi kurang fleksibel untuk data kompleks seperti gambar atau video. Jadi datanya biasanya angka, tulisan gitu teman-teman gitu. Nah, terus ada namanya data yang tidak terstruktur. Nah, ini contohnya seperti apa? Itu adalah data tanpa format atau pola tetap seperti teks, gambar, video, audio, email, dan media sosial. Jenis data ini memerlukan teknik seperti machine learning, NLP, atau deep learning untuk menyimpan di data analisis karena menyimpan informasi yang tersembunyi dan kompleks. Nah, contohnya seperti apa? Ini yang lagi saya kerjakan teman-teman. Saya lagi mengerjakan sebuah riset untuk prediksi untuk kecurangan ujian. Nah, ini sama orang ITS sebentar ya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Data tidak struktur tuh kayak gimana contohnya? Nah, kayak data ini nih. Pose-pose contoh-contoh orang yang lagi ujian. Nah, ini harus diolehnya bisa nggak pakai SQL atau pakai tabel Excel? Nggak bisa. Harus pakai model machine learning. Di sini kami pakai modelnya namanya YOLO V5 sama V6. Nanti dari data-data ini kita anotasi gitu atau kita tandain gerakan ini nanti bisa diprediksi. Nah, ini ketika diuji hasilnya kayak gini. Nah, kalau gerakan seperti ini itu masuk kategorinya apa? Dia tidak menyontek. Tapi kalau nengok seperti ini, dia kategorinya menyontek gitu teman-teman. Ini juga sama nih, nengok ke atas ternyata ini menyontek, kalau nunduk ke bawah itu enggak, karena dianggap sedang mengerjakan soal gitu.
Nah, itu contoh data tidak struktur seperti itu. Ini cuman gambar, ada kan banyak bentuknya, video, musik ya, suara gitu ya teman-teman gitu. Itu adalah contoh dari beberapa data yang tidak terstruktur gitu. Nah, bisa diolahnya ya tadi pakai model machine learning. Kalau saya tadi itu pakai YOLO modelnya untuk nanti dianalisa untuk menghasilkan kalau kita input adegan orang kayak gini tuh dia masuknya apa sih gitu dalam konteks ujian gitu ya teman-teman. Terus ada data semi terstruktur, berarti antara keduanya karena memiliki tag atau metadata namun tidak mau berbentuk kaku. Nah, ini kalau ini biasanya orang-orang IT sih yang ngerti gitu ya. Data XML, HTML, NoSQL. Nah, contohnya itu seperti ini. Data website itu HTML teman-teman, kalau teman-teman. Nah, ini tuh kalau di gini tuh ada code-code-nya. Bisa lihat kan ya? Tuh. Bentuknya ada nggak? Ada gambarnya kayak gini. Tapi dia juga punya codingan kayak gini. Nah, namanya semi terstruktur karena dia juga punya bentuk gambarnya, visual gambar yang bisa dilihat dan juga bentuk kodenya. Gitu. Itu namanya data semi terstruktur gitu. Jadi dia berada di antara keduanya gitu ya. Memiliki tag tapi juga punya sesuatu yang bisa dilihat gitu loh teman-teman. Gitu ya. Tipe ini lebih fleksibel dan banyak digunakan dalam aplikasi web modern. Nah, di aplikasi web tadi yang saya sebutkan itu bisa di bisa di misalkan kayak website apa ya. Nah, ini misalkan ini ya, website jurnal yang saya lagi. Nah, ini kalau di inspect elemen kan itu ya ada tampilan gambarnya ya teman-teman ya, ada tampilan gambarnya bisa dilihat lah, maksudnya bisa dilihat dengan oleh orang awam, bisa dipahami gitu ya. Tapi ada juga yang seperti ini yang cuma bisa dipahami oleh orang-orang yang IT atau programmer. Nah, itu namanya data semi terstruktur gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah tipe-tipe dari big data. Ada 3 data struktur yang bentuknya itu adalah tabel, biasanya angka atau tulisan, teks gitu. Kemudian ada data tidak struktur, contohnya gambar, video, audio dan lain-lain. Kemudian ada data yang tidak terstruktur yang contohnya ada tampilan gambarnya tapi juga ada kodenya. Itu tipe-tipenya teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah sumbernya dari mana, tipenya apa saja. Nah, ini formatnya. Jadi format tuh kayak gini. Kalau data terstruktur, tabel, formatnya kayak gimana sih biasanya Bu disimpannya? Formatnya biasanya kayak gini, dalam bentuk ini, Word gitu ya, atau bentuknya misalkan dalam bentuk Excel. Nah, kayak gini. Excel kayak gini. Ini formatnya. Namanya formatnya Excel atau CSV gitu, formatnya tabel seperti itu. Nah, ini format data menentukan bagaimana data disimpan, diakses, dan diproses dalam sistem big data. Pemilihan format yang tepat berpengaruh langsung terhadap performa dan efisiensi analisis. Contohnya kalau data terstruktur yang tadi formatnya biasanya CSV atau Excel, karena biar mudah diakses ya teman-teman. Nah, kalau data tidak ada struktur, biasanya formatnya itu ini. Kalau teman-teman mau lihat format tuh, misalkan saya punya data ini ya, gambar. Formatnya apa ini? Kita klik kanan, kita klik properties. Nih, type of file atau formatnya itu PNG gitu teman-teman. Itu ya. Kalau beda seperti yang tadi. Nah, kalau video apa Bu? Nah, kita lihat aja nih. Misalkan video tadi saya lagi ngajar kelas sebelumnya, bikin video juga. Nah, formatnya MKV file gitu. Bisa dibukanya pakai media player gitu teman-teman. Terus beda lagi, misalkan apa ya, data dokumen. Ini apa ini formatnya? Kita klik properties. Formatnya PDF. Itu namanya format teman-teman ya. Tipenya terstruktur, tapi formatnya bisa beda-beda. Bisa formatnya PDF, bisa formatnya CSV, bisa formatnya Excel gitu teman-teman. Itu ya. Terus data tidak terstruktur, formatnya bentuknya gambar, formatnya bisa JPG, bisa PNG gitu. Video formatnya bisa beda-beda. Ada yang formatnya MP4, MP4 gitu ya. Ada formatnya tadi MKV gitu. Nah, itu beda-beda. Terus ya tadi yang saya bilang kalau data yang tidak struktur biasanya disimpannya dalam format HTML yang tadi ya. Ini kalau misalkan sama saya di ini ya teman-teman ya, di save as mana
Nah ini CSS si page-nya nih, HTML namanya. Ketika saya kesini, coba big data tadi disimpan di sini bukan ya tadi ya? Tadi sesi 3 enggak sih ya seperti ini. Ntar teman-teman ya, saya coba lagi ya. Coba saya klik kanan, saya save as, terus saya save di sini. Oh, tapi nggak simpan. Oh ini nih, formatnya ini ya, HTML seperti ini, gitu ya teman-teman ya. Nah tahu tuh kenapa di remove tuh kayaknya dianggapnya sebagai ini ya, kan saya laptopnya punya proteksi gitu teman-teman dari semadafnya, kayak dianggapnya virus gitu, jadi langsung di remove gitu. Nah data-data biasanya apa sih teknologi yang bisa dipakai untuk mengolah format data yang macam-macam ini? Biasanya dalam skala besar penyimpanan data dan pengolahan data didukung oleh teknologi seperti Hadoop Distributed File System atau Apache Spark. Pemilihan format teknologi harus disesuaikan dengan jenis dan data dan tujuan analisis. Kalau teman-teman ingat sesi kemarin saya sempat ngasih ini kan ya, resume big data kalau nggak salah. Nah ini frameworknya yang bisa dipakai ya kalau teman-teman baca. Nah ini untuk mengolah datanya bisa pakai framework dari aplikasi ini gitu teman-teman. Itu. Nah kemudian apalagi ya? Selanjutnya, nah ini adalah proses koleksi big data. Tadi kan teman-teman udah belajar tentang sumbernya dari mana Bu, tipenya apa aja, formatnya seperti apa. Nah sekarang kita akan belajar gimana sih cara mengkoleksi atau mengumpulkan si big data tadi itu gitu. Nah ini definisinya ya. Definisi koleksi big data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data besar yang beragam dan cepat dari berbagai sumber untuk disimpan dan dipersiapkan bagi analisis gitu ya. Nah ini jadi data-data yang tadi format-formatnya beda itu dikumpulin, kemudian dipersiapkan di data mining, pakai data mining contohnya yang kita pernah bahas, untuk nantinya bisa dianalisis. Nah tantangannya seperti apa gitu ya, karena datanya tuh kan banyak ya teman-teman ya, ada database internal, ada data transaksi, ada data sosial media, ada data sensor IoT, ada data aplikasi web yang asalnya dari aplikasi web, ada yang datanya dari aplikasi mobile asalnya gitu kan ya, perangkatnya gitu atau toolsnya gitu ya. Ini kan volumenya besar, variasinya tinggi, ada yang dari sini, kecepatannya cepet, apalagi kalau sensor yang pernah kita bahas, tiap tek itu satu data. Nah maka di sini membutuhkan teknologi atau infrastruktur khusus untuk mengelola proses koleksi big data itu. Contohnya tadi yang saya sebutkan, bisa pakai Hadoop atau bisa pakai Apache Spark gitu teman-teman. Nah ngoleksi datanya juga beda. Kalau yang sumber kan tadi kita udah pelajari ada dua sumber eksternal sama sumber internal. Nah cara ngoleksi atau mengumpulkan big datanya itu juga beda teman-teman. Nah kalau misalkan koleksi big data internal itu biasanya kitanya pakainya apa? Data mining misalkan ya. Koleksi big data internal dilakukan dengan memanfaatkan data yang sudah dimiliki oleh organisasi. Salah satu metode yang sudah umum digunakan adalah data mining. Yang kita kemarin ya, data mining itu gimana datanya dikumpulin, kemudian nanti dianalisa sampai nanti bisa dipakai untuk analisis. Nah teman-teman mungkin bisa baca sendiri kalau secara pengertiannya. Nah kalau misalkan koleksi big datanya itu dari eksternal gitu ya, dari dari sumber lain, itu gimana? Nah itu beda lagi cara penanganannya gitu. Misalkan sumber eksternalnya itu dari mana? Misalkan dari misalkan dari web publik, dari pasar kompetitor atau dari tren tadi. Nah itu di crawling namanya teman-teman. Nah ini saya bacakan ya. Koleksi data big data eksternal dilakukan dengan mengambil data dari luar organisasi. Salah satu teknik yang digunakan adalah data crawling, yaitu proses otomatis untuk menelusuri berbagai halaman website dan mengumpulkan informasi yang tersedia secara publik. Data crawling biasanya menggunakan program atau bot yang secara sistematis mengunjungi halaman web. Teknik ini sering digunakan untuk mengumpulkan data pasar, harga produk kompetitor, tren industri, berita, dan opini publik. Meskipun efektif, proses crawling harus memperhatikan aspek hukum dan etika agar tidak melanggar aturan yang berlaku.
Nah itu teman-teman, jadi crawling itu kayak bot itu kayak robot gitu loh teman-teman, robot yang dibikin sama programmer, nanti dia itu merayap gitu di website kayak gini untuk ngambil data-datanya, disedot lah gitu. Itu teman-teman, robot seperti itu gitu. Misalkan di Instagram, coba saya nyari ya di YouTube supaya teman-teman data crawling itu seperti apa gitu. Nanti tuh sebenarnya di sesi selanjutnya kita akan coba ya teman-teman untuk crawling, scraping data gitu, tapi kalau sekarang saya nggak bisa gitu ya. Contoh crawling data. Mana ya yang ilustrasi ini, langsung ke teknis teman-teman. Bentar ya, saya cari dulu ya. Bikin opor ayam pakai sasa santan, kentalnya pas, meresap sempurna. Opor ayam jadi gurih creamy. Wangi. Wah. Lebaran. Mantap. A web crawler, also known as a spider. Web crawlers are used for a variety of purposes, such as indexing websites for search engines, monitoring website changes, and data mining. Web crawlers. Ini ya teman-teman, karena bahasa Inggris mungkin teman-teman nggak terlalu ini juga ya, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Tapi intinya tuh kenapa digambarinnya tuh kayak laba-laba, karena dia mau merayap gitu loh teman-teman, merayap ke website gitu ya, ke website kayak gini, mencari data, misalkan nemu kayak gini, diambil datanya. Nah makanya kenapa tadi ada konteks gitu ya, ada diskursus tentang pertimbangan hukum etika, karena kan ketika dia merayap ya kita nggak tahu data apa aja yang diambil kan, bisa jadi mungkin data-data yang sifatnya privat yang harusnya nggak boleh tapi diambil. Nah makanya ketika kita data crawling juga harus mempertimbangkan hukum dan etika gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah ini adalah ilustrasinya teman-teman ya, ini untuk proses yang tadi, yang ini ya, yang ini dulu, proses koleksi big data internal itu menggunakan apa, data mining. Kalau ini kan robotnya dia data mining yang ini, kalau eksternal dia robotnya bentuknya kayak laba-laba gitu ya. Nah ini contohnya seperti apa, kita mulai dari sini. Nah dari database yang ada di perusahaan, file-file yang ada di perusahaan, terus resource lain atau sumber lain yang ada di perusahaan, itu kita kumpulin semuanya dulu ke data warehouse atau gudang data, di ember, di bak gitu ya, masukin aja pokoknya semua jenis datanya, campurin aja semuanya ke data gudang data ini. Setelah masukin gudang data, baru nanti akan diseleksi sama dinas transformasi, dibeda-bedain, yang data struktur dibedain, yang data non struktur dibedain, tidak terstruktur dibedain, yang data semi dibedain. Nah nanti baru data mining akan bekerja, dicari diperes gitu loh teman-teman, istilahnya diperes, dicari sari-sarinya gitu, sari-sari yang penting dari data yang sudah tadi diseleksi sama ditransformasi. Nah nanti hasilnya akan jadi seperti apa? Hasilnya menjadi grafik, bentuknya grafik, laporan dan lain-lain yang nanti bisa dipakai untuk pengambilan keputusan gitu. Mungkin kalau teman-teman masih ingat waktu sesi 1 kita pernah ngebahas ini ya. Nah ini adalah proses dari koleksi big data yang sumbernya dari internal gitu. Biasanya menggunakannya apa? Menggunakannya adalah data mining gitu teman-teman. Nah kalau yang sumbernya eksternal kayak gimana Bu gitu? Yang sumbernya eksternal adalah ini, pakai salah satu contohnya adalah proses web scraping gitu ya teman-teman, data-data misalkan dari Twitter atau dari X, dari Facebook,
Terus kemudian data-data yang lain dari Instagram itu kita bikin bot gitu. Bot itu adalah robot. Bot itu kayak robot sebenarnya, sama lah robot itu yang dia bisa melakukan scraping gitu ya, ngambil atau crawling gitu, dia menjelajah gitu ya gitu. Nanti data raw datanya, data mentahnya dalam bentuk post, komen, hashtag itu akan dibersihkan, kemudian akan ditransformasi di sini, dibersihin. Nah, nanti yang akan mengolahnya siapa? Biasanya adalah mesin learning, makanya pakai otak gitu ya kan. Kalau mesin learning itu kan seperti otak manusia pinter gitu ya, untuk nanti dianalisis sentimennya menggunakan AI sentiment analysis engine, yang hasilnya nanti bisa menghasilkan ini. Misalkan kita lagi mau menganalisis isu gitu ya, sebuah isunya contohnya tentang MBG gitu, kita crawling ke Twitter, ke Facebook, ke Instagram, ke YouTube dan lain-lain, pakai si botnya tadi akan bekerja, data mentahnya kita bersihkan dulu, kita proses, terus kita masukin ke alat ini AI sentiment engine analysis, terus nanti menghasilkan ini. Nah, respon orang-orang tuh sebenarnya gimana sih di sosial media pada kasus MBG, topik MBG, nanti hasilnya apakah lebih banyak yang positif ataukah ada banyak yang netral atau banyak yang negatif. Terus nanti juga akan muncul gitu teman-teman gitu, yang banyak dibahas tuh apa di situ. Nah, di sini misalkan ini misalkan tentang Twitter gitu ya, Twitter itu ternyata termasuk positif trend gitu ya gitu. Kemudian ini apa ya, terlalu banyak kata-kata yang ada di Twitter misalkan seperti itu ya teman-teman. Nah, itu adalah contoh dari pengambilan data dari sumber eksternal. Nah, di sesi, karena sekarang itu kan sesinya sebetulnya 2,5 jam, tapi memang karena puasa teman-teman gitu, jadi juga saya membatasi materinya. Nanti mungkin di sesi berikutnya kita akan mencoba gimana cara mengoleksi data yang asalnya dari sumber internal gitu ya. Nanti apakah pakai Orange Mining atau pakai Hadoop, kita nanti akan coba untuk praktek di situ. Kemudian kita juga akan mencoba untuk proses web scraping gitu. Nah, sebenarnya tuh udah ada tutorialnya gitu teman-teman, tapi itu mendingan nanti kita praktek ya di kelas supaya lebih mudah gitu teman-teman. Nah, itu sih mungkin materi untuk hari ini, sebenarnya nggak terlalu banyak teman-teman. Ternyata berapa menit ya saya menjelaskan ya? Oh, udah 42 menit ternyata. Sudah 42 menit saya menjelaskan terkait materi. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tidak paham, teman-teman boleh chat saya, Japri, dia untuk bertanya tentang materinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas individu gitu kan. Kan tadi teman-teman udah paham tuh kalau data yang untuk data mining itu data seperti apa biasanya gitu ya gitu. Untuk yang data scraping biasanya asalnya dari mana. Nah, di sini saya ingin meminta teman-teman untuk mencari dataset gitu ya. Dataset itu data yang pernah waktu itu saya kasih lihat ya teman-teman, dataset berupa tabel atau lain-lain untuk data mining dan data scraping. Nanti ini akan dipakai di sesi selanjutnya sama teman-teman gitu ya. Nah, tujuan tugasnya apa? 1, mengidentifikasi jenis dataset berdasarkan sumber dan karakteristiknya. Dengan tugas ini diharapkan teman-teman bisa membedakan mana dataset yang untuk data mining, untuk internal analisis, dan data scraping atau crawling yang sumbernya dari external data collection. Kemudian menjelaskan potensi pemanfaatan dataset dalam konteks analisis data. Nah, instruksinya seperti apa? Setiap mahasiswa diminta untuk mencari 2 dataset dari Kaggle. Nanti akan saya kasih link Kaggle-nya ya gitu. Nah, datasetnya tuh 2. Yang pertama dataset untuk data mining. Biasanya apa? Contohnya bersifat terstruktur, bentuknya tabel. Nah, biasanya dapat digunakan untuk analisis seperti prediksi, pengelompokan, analisis pola, analisis hubungan variabel. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah data penjualan, data pelanggan, data produksi, data keuangan. Yang kedua, teman-teman diminta untuk mencari data untuk kebutuhan scraping atau crawling. Nah, datanya biasanya berasal dari website, media sosial, review online, berita, forum diskusi, platform publik lainnya. Datanya biasanya berisi teks, komentar, rating, artikel publik, dan kumpulan dari internet. Bu, gimana cara nyarinya, Bu? Saya kan nggak bisa scraping. Nah, makanya ada namanya teman-teman. Nanti ini saya bagikan ya ke teman-teman si tugasnya. Ini sama sih sebenarnya sama yang di slide ini. Nah, ini tugas individu, ini tadi sama ya. Udah saya jelaskan. Nah,
Teman-teman tuh nyarinya gimana Bu? Saya kan nggak bisa web scraping, saya kan nggak tahu Bu kalau data internal itu ngambilnya, kan saya belum kerja di perusahaan. Nah ini namanya ada situs namanya teman-teman, namanya Kaggle. Ini boleh diklik deh. Oh sayangnya ini, ntar saya pindahin dulu ya. Chrome biar enak. Nah ini namanya, ada namanya. Oh, sorry teman-teman ya, ngantuk. Nah ini namanya ada Kaggle. Nanti teman-teman login dulu aja ya, daftar dulu. Ini kebetulan saya udah punya, jadi nanti teman-teman tuh akan seperti ini. Silahkan teman-teman register, boleh pakai akun Google-nya langsung, atau misalkan mau register pakai email di sini. Nanti kalau misalkan sudah register, next lah teman-teman, bisa lah ya gitu. Nanti silahkan login. Nah kalau sudah login seperti ini, misalkan saya login pakai akun saya ya, ngantuk teman-teman. Nah ini teman-teman tinggal cari aja nih sini, data apa, misalkan mau dari data penjualan, pakai bahasa Inggris ya tapi ya, e-commerce dataset misalkan. Nah ini banyak tuh, tinggal di download aja. Downloadnya gimana Bu? Downloadnya klik aja ya, misalkan gini, set. Nah terus klik ini teman-teman di sini. Oh bentar, kok datasetnya nggak ada ya, bentar ya. Oh kesini, sorry teman-teman ya, kesini. Silahkan teman-teman kesini ke dataset dulu, terus nanti teman-teman cari ya, nah ini e-commerce dataset. Nanti kan banyak tuh. Nah ini produknya, boleh nggak apa-apa produknya, klik terus teman-teman download ininya. Nah ini download di sini ya. Saya ulang ya teman-teman ya. Nanti teman-teman pertama ke Kaggle dulu, ini situsnya. Terus teman-teman klik gini. Jangan lupa login dulu, kalau belum bisa login register dulu berarti ya, teman-teman daftar dulu. Terus ke sini ke dataset, terus cari datasetnya. Misalkan ini e-commerce dataset, kalau mau nyari yang ini ya. Kan tadi dua ya, dataset untuk data mining, kan harus data terstruktur, berarti data penjualan atau data produk. Klik di sini, kemudian klik download, terus ini, klik ini, nanti kan akan ke download tuh archive-nya. Nah, teman-teman buka, misalkan ke sini ya, di data sesi 3, terus teman-teman ekstrak. Ini ekstrak all aja. Nah ini, ketika teman-teman buka tuh, udah lengkap datanya. Ada berapa tuh row-nya? Ada berapa ribu ini? 3000. Berapa sih? 30.000 data gitu. Itu ya teman-teman yang harus dicari ya. Gitu. Harus data e-commerce Bu, apa aja pokoknya datanya terstruktur. Nih banyak banget e-commerce, misalkan data set mau apa ya? Pasien gitu ya. Pasien dataset. Nih ada tuh COVID pasien dataset, disease symptom, pokoknya banyak lah teman-teman, terserah pokoknya datanya, yang penting datanya itu bentuknya tabel gitu, yang pertama ya. Nah terus nanti sama-sama teman-teman di download dulu, itu tadi cara downloadnya ya. Kemudian yang kedua adalah dataset untuk apa tadi yang diminta, dataset untuk scraping atau crawling yang berasal dari website, media sosial, review online atau publik, misalkan Instagram dataset misalkan. Oh gak ada ya, apa ya datasetnya, sorry, dataset apa ya, coba ya bentar, dataset yang memuat, kalau enggak sosial media, gini aja, sosial media data. Nah ini nih,
dataset user itu kan banyak kan teman-teman tuh, sosial media, sentimen analisis, mental health, terus social usage dataset, sosial media, mental health indikator dataset, pokoknya banyak lah teman-teman ya, nanti tinggal diambil aja. Nah ini misalkan, nah ini coba saya download juga ya, isinya seperti apa. Ini data biasanya udah dibikin struktur sih sebetulnya ya sama ininya ya, itu teman-teman. Atau enggak, bentar, dari mana ya biasanya yang ambil datanya ya, datanya teman-teman ya. Coba website dataset. Apa sih, ya Allah, salah ini. Bentar. Ini mah yang ini ya, data gambar ini mah teman-teman, yang image dataset ya, cari aja lah sosial media dataset gitu ya, gitu teman-teman ya. Untuk sentimen analisis nih, ini student social media addiction, banyak lah teman-teman ya, ini headspace detection curated database gitulah teman-teman, nanti dicari ya gitu. Kemudian nah kalau sudah, nanti gimana Bu gini, nah nanti teman-teman dilaporkan datanya. Misalkan teman-teman formatnya itu dalam Word, jadi teman-teman buka Word, kemudian nanti silahkanlah kasih nama ya, nama, kemudian NIM, terus nanti ditulis aja di sininya. Bentar, tadi panduannya seperti apa? Pakai ini aja lah biar nggak teman-teman ya. Nah, nama datasetnya apa ya, gitu. Nama datasetnya apa, di sini kan udah kasih nama ya, nama sama NIM. Terus nanti teman-teman nama datasetnya apa. Yang pertama, misalkan teman-teman tadi ngambil dataset penjualan ya, e-commerce kan tadi ya. Misalkan yang di ini yang diambil ya, tulis aja namanya gitu, e-commerce dataset. Terus nanti apalagi yang diminta di situnya, kemudian deskripsinya, ini dataset tentang apa dijelaskan, biasanya ada di sini apa namanya, data cardnya gitu. Nih, memuat 5,7 miliar plus record dari Flickart dataset. Flickart itu adalah website e-commerce paling besar yang ada di India gitu kan, gitu ya teman-teman ya gitu. Nah itu contohnya. Kemudian sumber datanya dari mana, tadi sumber datanya sebutan aja dari Kaggle gitu ya teman-teman. Kemudian termasuk jenis data apa, terus nanti kira-kira bisa digunakan untuk apa, teman-teman nanti analisis sendiri ya di sebagian situnya gitu teman-teman ya. Itu kemudian, nah kalau sudah kan nanti ini tadi ya deskripsi datasetnya di laporannya. Teman-teman nyarinya dua loh ya, yang satu data terstruktur yang bisa dipakai untuk data mining, satu lagi untuk data scraping gitu. Terus oh iya sorry teman-teman, kalau baca dari ini tadi ya, data cardnya ini malah termasuk, ternyata malah data dari pre-crawl, jadi kayaknya bukan ini deh, ini bukan termasuk data itu ya. Saya revisi ya, kalau data yang e-commerce tadi itu ternyata masuknya data, bisa jadi data nggak terstruktur gitu ya teman-teman. Mungkin kalau ini adalah dataset pasien aja gitu, boleh dataset pasien atau dataset
penjualan tuh apa sih bahasa Inggrisnya? Astagfirullahaladzim. Apa sih? Transaction gitulah ya. Nah ini kan ada retail, transaction, dataset. Ini pasti nggak ngambil dari website, biasanya ini mah dari, kalau e-commerce itu biasanya atau data dari bank tuh boleh biasanya, itu untuk data mining gitu ya. Ini bikin 2 ya teman-teman ya, jangan lupa. Terus nanti kira-kira menurut teman-teman setelah dijelaskan nih datasetnya apa gitu ya, itu datasetnya apa. Bentar. Terus jelasin juga manfaatnya datasetnya dengan menjawab pertanyaan yang ada di sini gitu. Kalau misalkan data pasien itu bisa dianalisis untuk apa, kalau teman-teman bingung boleh browsing, hanya ChatGPT boleh. Terus jika digunakan di perusahaan bisa membantu untuk apa dataset pasien tadi. Kalau kan tadi saya udah bilang kalau misalkan dataset pasien yang tadi di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat tadi itu bisa dilakukan untuk membantu keputusan apa, misalkan menambah jumlah bangku, jumlah dokter kalau bertambah gitu. Terus insight-nya mungkin diperoleh apa gitu. Teman-teman nanti bolehlah ya brainstorming dengan ChatGPT gitu teman-teman ya. Itu ada 2 ya teman-teman ya yang dicari, 2 jenis dataset. Bu, datasetnya dikumpulin nggak usah, kasih namanya aja. Nanti kalau kita butuh maksudnya si file tadi ya, file Excel atau ininya dikumpulin nggak usah teman-teman gitu. Kalau mau kasih link aja gitu di sininya nama datasetnya gitu, karena saya udah tahu itu dari Kaggle, nanti saya tinggal nyari aja kalau memang butuh gitu ya. Kemudian apalagi ya yang terakhir, nah nanti dikumpulinnya di mana, di sini ya teman-teman ya, di Google Form. Nanti teman-teman silahkan klik ke sini. Nah ini namanya siapa, NIM-nya, terus filenya tadi nanti diupload terus disubmit aja gitu ya. Nah itu batas akhir pengumpulannya itu Sabtu tanggal 21 Februari 2003 pukul 23 WIB gitu. Nah teman-teman jadi ada waktu 2 hari untuk mengerjakan. Nah tugas ini wajib dikerjakan, pertama akan jadi bukti kehadiran hari ini. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak nyimak video pasti nggak akan tahu ada tugas ini. Kemudian yang kedua ini juga akan jadi pengganti kuis, kita kan ada 4 kali kuis, nah ini pengganti kuis yang pertama itu, jadi harus dikerjain teman-teman ya. Nah paling itu aja sih dari saya. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, ini mungkin format laporannya saya kirim juga ke grup ya, nanti biar teman-teman tinggal enak lah gitu. Sorry, bentar. Itu ya, itu ini format laporan. Itu teman-teman ya. Nah mungkin itu aja sih teman-teman untuk tugas hari ini. Nanti semuanya, nanti video ini akan saya share di YouTube, nanti teman-teman tonton. Kemudian nanti materinya juga akan saya akan saya share PDF-nya, termasuk si tugas tadi, dan juga format laporannya, semuanya nanti akan saya upload di grup ya. Nah, udah. Itu aja teman-teman ya mungkin untuk sesi hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti japri aja di grup boleh, di grup atau japri juga boleh. Pokoknya jangan malu, kalau bingung silahkan chat. Mungkin kalau saya agak slow respon karena saya pakai HP satu lagi, itu mohon maaf, tapi pasti akan saya balas gitu ya teman-teman gitu. Mungkin itu aja teman-teman ya untuk sesi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah bersedia menyimak materi hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya, dan jangan lupa wajib untuk mengumpulkan juga. Demikian teman-teman ya, saya tutup untuk sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.